Apakah kalian sudah mendengar tentang kemerdekaan Jepang? Benarkah itu, Bu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Seperti yang sudah didengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang akhirnya melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus memperkuat kemerdekaan. Setuju. Karena Jepang sudah tidak ada wewenang di negara kita ini. Betul. Ayo, 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 cepat, cepat, dia. Bentar. Saya pakai jas dulu ya. Oke, saudara-saudara. Ini ada apa ya? Begini Pak, kami sudah mendengar bagaimana kekalahan Jepang. Jadi kami menuntut bahwa Indonesia harus segera merdeka. Betul kan teman-teman semua? Betul. Kita harus segera merdeka Pak. Sampai kapan kita harus dijajah seperti ini? Kita capek Pak. Betul? Betul. Baiklah, sebenarnya tadi saya akan diskusikan dengan teman-teman saya yang berbeda. Tidak bisa Pak. Kami mau besok harus sudah merdeka. Sudah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Betul itu. Tidak terima kami ditunda-tunda terus. Bapak mau melihat kami tambah sengsara. Makanya. Iya kan teman-teman? Besok merdeka, besok merdeka, besok merdeka. Kami merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Walaupun kemerdekaan sudah dikumandangkan, namun perjuangan rakyat Indonesia belum selesai. Ancaman terhadap keutuhan NKRI setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka telah menjajah Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration atau yang biasa dikenal dengan NICA dan menumpang dalam Elite Forces Netherlands East Indies atau yang biasa kita kenal dengan AFNI. Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNI mendapatkan perlawanan oleh bangsa Indonesia, apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Pada Perang Kemerdekaan, para pejuang melakukan perlawanan yang gigih terhadap Belanda yang memiliki persenjataan lebih modern dan lengkap. Meskipun hanya memiliki persenjataan yang sederhana, para pejuang bertekad mengusir penjajah yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sikap para pejuang tersebut dilandasi oleh rasa rela berkorban dan cinta tanah air mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain perjuangan fisik yang mereka lakukan, ada pula perjuangan diplomasi, di mana bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia berusaha menunjukkan sikap dan itikat baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. I'm not agree with that. Ya, tidak bisa lah. Indonesia tuh sudah merdeka. No, it can be like that. Tidak bisa, Indonesia itu sudah merdeka. Sudah, konferensi meja bundar kali ini menghasilkan 3 pokok penting.
Yang pertama, Indonesia menjadi Republik Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada Desember 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Demikian hasil perundingan ini, terima kasih. Tadi sudah pastikan bahwa Indonesia sudah merdeka, saudara-saudara semua. Fine, oke. Kemerdekaan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum kemerdekaan telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi-bagi kelas masyarakat. Sebagian besar warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi para bangsawan dan penguasa. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saya sedang cari dari Indonesia. Saya mendengar bahwa India kekurangan beras. Iya, kami memang sedang kekurangan beras. Maka dari itu saya dan pasukan saya dari Indonesia bersedia untuk mengirim beras ke India. Maaf, tapi kami bisa mencari beras sendiri. Halo, saya nawarin beras lagi, mau nggak? Oh, nggak mau, maaf ya. Oh ya udah, terima kasih. Ya. Mana bisa lo tahu? Saya nawarin beras lagi nih, 500.000 ton. Mau nggak? Saya nggak terima penolakan. Ya udah deh kalau gitu. Tapi sebagai imbalannya, pemerintah India bakal kasih baju ke kalian. Terima kasih, itu sangat berarti. Gangguan keamanan tahun 1950 sampai tahun 1959. Kami ingin menekankan bahwa Papua adalah daerah integral dari wilayah Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 harus diakui sepenuhnya oleh Belanda, termasuk kedaulatan atas Papua. Kami memahami klaim Indonesia terhadap Papua, namun kami juga memiliki kepentingan sejarah dan ekonomi yang kuat di wilayah tersebut. Kami percaya bahwa penyelesaian yang adil harus dicapai melalui dialog yang konstruktif. Kami tidak mengakui klaim Belanda atas Papua. Kami mendesak Belanda untuk menghormati kedaulatan kami dan menyerahkan Papua kepada Republik Indonesia tanpa syarat. Kami siap untuk bernegosiasi, namun kami tidak dapat mengabaikan kepentingan dan hak-hak rakyat Papua dalam proses ini. Kami ingin mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami pihak Indonesia, kami ingin menekankan bahwa Maluku Selatan adalah bagian integral dari wilayah Republik Indonesia. RMS harus bersatu dengan Indonesia demi perdamaian dan kemajuan negara. Kami tidak akan mengakui kedaulatan Indonesia atas Maluku Selatan. Kemerdekaan kami adalah hak yang sah dan tidak dapat ditawar. Kami merasa bahwa pemerintah pusat di Jakarta telah mengabaikan aspirasi kepentingan rakyat Sumatera. Oleh karena itu, kami memandang untuk menyatakan pemberontakan dan membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Saya setuju bahwa pemerintah Soekarno telah menjauhkan diri dari semangat demokrasi dan otonomi daerah. PRRI adalah langkah yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Sumatera. Kami memiliki banyak dukungan dari elemen militer dan sipil di Sumatera. Bersama-sama kita dapat meraih kemerdekaan dan otonomi yang lebih besar bagi daerah kita. Pemberontakan ini bukanlah tindakan yang kita lakukan dengan ringan. Namun kami yakin bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa suara rakyat Sumatera didengar oleh pemerintah. Kami menyesalkan langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemberontakan ini. Pemerintah pusat tetap berkomitmen untuk mempertahankan integritas dan kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak bisa lagi melihat ketidakadilan yang terjadi di Jakarta Sulawesi Utara harus mendapatkan otonomi yang lebih besar untuk memastikan kesejahteraan rakyat kita. Saya setuju Pak Buncer. Kita harus bersatu dan menegakkan hak-hak daerah kita melawan dominasi pusat. Pemerintah pusat tidak lagi mewakili
Saya siap memimpin perlawanan ini untuk memperjuangkan hak rakyat Sulawesi Selatan. Tidak ada lagi tempat bagi dominasi pusat di daerah. Hari ini saya, Insinyur Juanda, ingin menyampaikan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar. Di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) dikenal sebagai negara kepulauan. Berikut adalah pernyataan saya tentang luas sebenarnya dari Laut Indonesia. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan. Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Saya menyatakan hal ini dengan landasan hukum bagi penyusunan rancangan undang-undang yang digunakan untuk menggantikan Territoriale dan Maritime Ringen Ordonansie tahun 1939. Dikeluarnya dekret presiden, demokrasi parlementer berakhir dan digantikan oleh demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem politik yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno antara tahun 1959 hingga 1965. Demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer, dengan kembali melaksanakan Undang-Undang 1945. Namun sayangnya, masa demokrasi terpimpin ini menjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945. Pelaksanaan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer, dengan kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada perkembangannya, pada masa demokrasi terpimpin, justru terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Bagi semua, pada rapat kali ini saya akan memilih anggota yang akan menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Saya akan memberikan Dewan Permusyawaratan atas Rakyat hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Menganggap bahwa memperpanjang masa jabatan presiden menjadi seumur hidup adalah langkah yang tepat untuk stabilitas dan kekuatan negara kita. Tetapi Bapak Presiden, ini bisa membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan hak-hak rakyat. Kami harus mematuhi konstitusi yang telah kita buat bersama. Bapak Presiden, tetapi itu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dipegang teguh oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pengangkatan seumur hidup tidak memberikan ruang bagi pergantian kepemimpinan secara demokratis. Namun saya yakin saya akan menjadi presiden yang baik dengan menjaga stabilitas kekuasaan yang bisa menghindari konflik politik. Lalu pada masa demokrasi terpimpin ini, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Soekarno, PKI, dan TNI Angkatan Darat. Partai-partai yang ada terus ditekan untuk mendukung gagasan presiden, sehingga mereka tak lagi bisa menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok yang diwakili. Saya menekan partai-partai yang ada agar memberi dukungan terhadap gagasan kami, dan yang pergerakannya bertolak belakang dengan pemerintah akan dibubarkan dengan paksa. Dan Indonesia juga menganut politik luar negeri bebas aktif, di mana tidak memihak kepada salah satu blok yang ada di timur maupun barat. Namun, kita lebih condong ke blok timur dan melakukan banyak kerjasama dengan negara komunis. Lalu, pada tanggal 16 September 1963, pendirian Federasi
Malaysia diproklamirkan dan Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Keesokan harinya, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia putus, dan Soekarno mengeluarkan Dwi Kora. 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusi rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk kemerdekaan diri dan menggagalkan negara boneka. Saat pembebasan Irian Barat, puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Soekarno membacakan Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 di Jogja. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Untuk melaksanakannya, Presiden, Pangti ABRI atau Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada bulan Maret sampai Agustus, Komando Mandala melakukan serangkaian operasi-operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara di daerah Irian Barat. Awalnya, Belanda mencemoh persiapan Komando Mandala. Namun, setelah operasi infiltrasi, pihak kita berhasil. Maka, Belanda bersedia duduk di meja perundingan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Berdasarkan hasil Pepera 1969, Dewan Musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat tetap bergabung dalam Indonesia. Peristiwa gerakan 30 September PKI terjadi pada malam hari tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa ini, sekelompok militer yang dipimpin Letkol Untung untuk menculik dan membunuh 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Setelah PKI melakukan pembunuhan itu, kelompok tersebut menguasai RRI atau Radio Republik Indonesia dan kantor telekomunikasi. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung sebagai pemimpin G30 SPKI mengumumkan melalui RRI Jakarta tentang tindakannya. Pengumuman ini segera menyebar pada 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Mayor Jenderal Soeharto saat itu masih menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Segera mengambil alih pimpinan TNI Angkatan Darat dan berhasil menghimpun pasukan yang masih setia dengan ideologi Pancasila. Operasi penumpasan G30 SPKI dipimpin oleh Jenderal Soeharto bersama Resimen Komando Angkatan Darat, RPKAD, dan lainnya. Mereka berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. Majen Soeharto langsung memberikan pengumuman melalui radio mengenai keadaan yang sebenarnya pada masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD dengan pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil kembali menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontak G30 SPKI berhasil digagalkan. Hari-hari itu suasana Jakarta memang panas dan bergolak. Hampir tiap hari terjadi demonstrasi para mahasiswa Indonesia 5 bulan setelah peristiwa G30 SPKI. Penyelesaian politik yang dijanjikan Presiden Soekarno belum juga terjadi. Meski kegiatan PKI telah dilarang oleh sejumlah penguasa militer, namun secara resmi PKI belum dibubarkan. Sementara itu situasi ekonomi makin parah. Harga kebutuhan hidup makin melonjak membuat masyarakat merasa gelisah. Demonstrasi-demonstrasi itu umumnya diorganisasikan mahasiswa Indonesia. Pada 10 Januari 1966, dicetuskan tuntutan rakyat Trikora membubarkan PKI, bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September, dan turunkan harga.
Tritura adalah hasil dari tuntutan para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Terkait dengan perintah Bapak, apa benar Bapak memanggil kami? Benar, Amir. Kalau begitu, perintah apa yang membuat Bapak memanggil kami, Pak? Seperti yang kalian tahu, kondisi bangsa ini sedang genting. Jika saya diberi wewenang oleh Soekarno, saya akan usahakan. Berusaha untuk apa, Pak? Usaha menyelamatkan konstitusi serta memelihara keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya siap melaksanakan apa yang Bapak perintahkan kepada kami. Saya juga, Pak. Kalian bertiga akan mengirimkan surat ini untuk ditandatangani oleh Soekarno. Saya ingin kondisi genting ini segera berakhir. Siap, Pak. Saya akan melaksanakannya dengan baik. Pada dini hari, tepatnya pukul 1 malam, Letnan Sumirat, Kepala Shift Malam, sedang berjaga di depan ruangan Soekarno, lalu Letnan Soekarjo untuk menanyakan penjagaannya. Bagaimana penjagaanmu malam ini? Baik, Letnan. Saya belum merasa mengantuk. Setelah beberapa saat, ada 3 jenderal yang menghampiri kediaman Presiden Soekarno untuk suatu hal yang penting. Baik, sebentar. Silakan duduk. Permisi, Letnan. Letnan, maaf, ada tamu untuk Presiden. Siapa mereka? Mereka 3 orang jenderal. Ada apa ini? Kami bertiga ingin menemui Bapak Presiden. Tapi beliau sedang tidur sekarang. Bangunkan saja, ini sangat penting. Soekarjo pun mengetuk pintu kamar Presiden Soekarno. Permisi Pak, ada tamu yang ingin menemui Anda. Ada siapa saya belum? 3 jenderal Pak, mereka bilang ini ada urusan penting. Apa yang saya pada kamu? Maaf mengganggu tidur Bapak. Tapi hanya ingin Bapak menandatangani surat perintah tersebut. Saat dilihat oleh Soekarno, Soekarno menyadari bahwa ternyata kop surat itu bukan kop surat kepresidenan, melainkan kop surat militer. Apa itu pesawat militer? Melihat hal tersebut, Soekarjo langsung melindungi Soekarno. Tenang, saya akan mendapat surat ini. Artinya asal Jakarta ya. Kami akan mengembalikan surat perintah yang asli dengan aman. Soekarno pun menandatangani supersemat itu dan ketiga jenderal pun pergi. Hidup demokrasi! Boykot pemilu! Boykot pemilu! Boykot pemilu! Once again, Budiman tells the judges he has no faith in their justice. What's more, he says he doesn't care what verdict they hand down and announces he's leaving the court.
Jadi ini perlu kita ingatkan sebagai sesama umat manusia ya, bahwa kita ini hidup di negara yang beradab, ya. Saya bapaknya, kasih kesempatan. Ini ibunya. Saya orang tuanya, kasih kesempatan. Within the crush, Budiman's mother and father attempt to embrace their son. His mother is distraught, crying out as Budiman is led away. On the streets outside, protesters gather. So did the police. Then plainclothes agents from state intelligence, known to everyone here as Intel, move in. Their target is not just the protesters. Journalists are also subjected to their thuggery. Even the foreign media is not exempt. In his absence, Budiman Sujatmiko is sentenced to 13 years in prison. Hilang, semakin hilang. Keadilan di negeri ini. Penjara tak membuat kami jerah. Kami akan berjuang sampai mati. Kami akan berjuang. Boykot pemilu. As he's taken to jail, Budiman seizes every last opportunity to address his supporters. Soeharto akan mendapatkan buahnya. Rakyat sudah pintar. Rakyat sudah pintar. Rakyat sudah kritis. Mata dunia melihat. Mata dunia melihat. And so ended Budiman's day in court. It's not just radicals who rail against rampant corruption and repression, it's the mainstream. These people belong to the Muslim-based PPP. It's a state-sanctioned party, but with the banning of Megawati's Indonesian Democratic Party, it served as a de facto opposition during the current elections. Although part of the elaborate facade of Indonesian democracy, these people also feel that they've been marginalized, and they're angry about it. IDT yang hanya dimakan oleh atasan-atasan pejabat yang selalu mengantongi uang dari atas untuk keperluan sendiri. Jadi rakyat kecil tidak terima dan hanya partai P3 lah yang masih berasaskan akidah Islam. Jadi kami harus ikuti. The military now claims Budiman's PRD is responsible for these outbursts. They steadfastly refuse to acknowledge that by muzzling political debate, not only have they angered radicals, but also the mainstream. The dissatisfaction felt by many Indonesians hasn't been so deep since the beginning of Suharto's rule. Meanwhile, a young man begins his long prison term. Budiman Sujatmiko is 27 years old. He'll be 40 before he can again walk free on Jakarta's streets.
The military now claims Budiman's PRD is responsible for these outbursts. Pada tahun 1997 dan 1998, Indonesia mengalami masa yang penuh dengan gejolak. Krisis ekonomi yang melanda negara ini memunculkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat. Tingginya tingkat inflasi membuat harga-harga melonjak secara drastis, menghantam kesejahteraan rakyat. Di tengah ketidakstabilan ini, isu Petrus menjadi sorotan karena dituduh sebagai tindakan represif rezim Soeharto terhadap lawan politiknya. Sementara itu, dominasi dinasti Soeharto dalam struktur kekuasaan semakin memunculkan kekhawatiran akan terpupuskannya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Akibat dari semua ini, rakyat Indonesia secara massal turun ke jalan dalam demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Mereka merasa bahwa rezim yang berkuasa telah gagal melindungi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, sehingga membangkitkan semangat perlawanan dan harapan akan perubahan yang lebih baik. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya akan bersumpah untuk memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Lahirnya Gerakan Reformasi. Reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Keinginan perubahan itu muncul karena dampak negatif kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru. Awal Orde Reformasi terjadi krisis moneter, yaitu krisis yang mengganggu nilai tukar mata uang negara di Asia. Krisis moneter ini menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan terjadi PHK di mana-mana. Tetapi tidak hanya itu saja, harga dari bahan pokok yang naik secara tidak terkendali membuat situasi saat itu semakin memburuk karena adanya kegiatan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN tersebut berada di antara para pejabat di pemerintahan. Saat situasi tersebut berlangsung, ada banyak mahasiswa yang demo untuk menurunkan harga bahan pokok dan penghapusan monopoli, korupsi, kolusi, nepotisme, serta permintaan untuk menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. 2. Perkembangan politik. Berikut bentuk 5 perkembangan politik pada masa reformasi. Sidang Istimewa MPR 1998. Sidang ini terjadi pada 10–13 November 1998. Sidang istimewa ini menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang, terjadi perombakan besar-besaran sistem hukum dan perundang-undangan, serta menghasilkan 12 ketetapan MPR. Terima kasih yang sudah datang pada hari ini. Hari ini kita akan rapat mengenai langkah pemerintah dalam era reformasi. Dan juga kita hari ini akan bersama-sama untuk mengembangkan sistem hukum dan juga perundang-undangan. Pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 1.05 WIB, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden. Kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun, menyelamatkan gerakan reformasi total
dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membuka Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melakukan 4 kali pemilihan umum, yakni pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Berbeda dengan pemilu masa Orde Baru, pemilu masa reformasi diikuti oleh banyak parpol, dan meski demikian, pemilu reformasi berlangsung aman dan tertib. Saya Filipus Heri Wicaksono sebagai kandidat 1 dari Partai Kornea untuk Indonesia. Saya Vincent Anggono sebagai kandidat 2 dari Partai Cihui. Saya Viano Ega Nathanael sebagai kandidat 3 dari Partai Cinta Indonesia. Ya, selamat siang pemirsa media Cihui. Saya Siap Najwa hendak mewawancarai beberapa warga mengenai pemilu tahun 2004. Saya mau bertanya, untuk pemilu kali ini, saudara ingin mendukung partai berapa ya? Saya mendukung partai CCC karena motivasi saya Cihui. Saya mendukung partai CUI karena Kornea RAR. Saya tidak mendukung partai manapun. Saya golput karena menurut saya calon itu tidak ada yang bermutu. Pada era reformasi tentunya banyak sekali perubahan yang terjadi, dari yang kontroversial hingga mengembangkan negara. Pada era Presiden Jokowi juga memiliki kebijakan yang kontroversial dan mengembangkan negara. Salah satunya yaitu pembangunan IKN. Untuk air minum nanti di KIPP. Jakarta sekarang sepertinya juga tidak dapat menjadi tempat pengiriman. Saya ingin didirikan untuk daerah baru yang bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia. Bisa Pak, bagaimana kalau kita membangun proyek IKN itu dengan cukup? Iya Pak, saya setuju. Karena proyek itu strategis dan mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ingin didirikan segera berproposal dan kita akan kerjakan. Baik Pak. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang dengan lebih keras.